Terjadi perang besar-besaran dipimpin oleh Al-Mahdi. Yang perang ini sangat besar, dahsyat, dan katanya tidak ada peperangan yang paling dahsyat dibanding ini. Jadi selama ini ada perang dunia satu, perang dunia kedua, itu kalah dahsyatnya dengan ini. Sehingga beberapa riwayat menyebutkan sampai-sampai peperangan ini hewan-hewan menjauh. Karena orang dulu bilang kalau ada perang biasanya sudah siap kalau ada peperangan, ya hari ke-1, hari kedua, hari ketiga mulai ada mayat-mayat ya. Maka burung pemakan bangkai biasanya terbang keliling di atas. Udah siap-siap. Karena dia sudah hari pertama ada mayat. Sempat diurus enggak? Enggak sempat. Hari kedua perang lagi ada mayat lagi. Sempat diurus enggak mayatnya? Enggak. Itu burung bangkai sudah siap-siap muter-muter. Kalau perang zaman dulu begitu katanya. Ya, udah siap-siap. Nah, untuk perang Armageddon ini katanya semua hewan termasuk burung pemakan bangkai nggak ada yang datang karena saking dahsyatnya. Sebagian katanya sampai gubaran debu-debunya berterbangan. Yang burung-burung pada hewan-hewan pada lari semuanya. Tidak ada yang datang saking dahsyatnya. Peperangan ini ringkasnya, kita ringkas saja ya. Intinya melawan pasukan Romawi. Itu ada latar belakangnya lagi tapi kita loncatin deh ya. Intinya ada peperangan besar-besaran di mana ada hari pertama itu kaum muslimin saat itu benar-benar sudah siap-siap jihad. Perang hari pertama di mana yang hari pertama ini berangkat kelompok pertama, mereka bilang pokoknya yang semuanya berazam mati di medan peperangan. Nggak akan pulang sebelum perang. Akhirnya perang terus, akhirnya selesainya tenggelam matahari. Karena sejak dari zaman dulu sampai zaman dulu peraturan internasional kalau sedahsyat apapun perang, kalau tenggelam matahari wajib berhenti. Ini aturan internasional sejak zaman dulu kala. Ya, kenapa? Dan ini disepakati oleh semua orang sejak zaman dulu kala. Aturan internasional. Sedahsyat apapun perang, kalau matahari tenggelam berhenti. Kenapa? Karena dua pihak sama-sama sadar. Karena zaman dulu nggak ada lampu, nggak ada obor, nggak ada apa. Karena kalau dua-duanya perang bisa jadi salah menyerang, ya nebas sendiri. Karena nggak ada lampu zaman dulu, nggak ada penerangan, obor nggak maksimal, ya dibawa perang. Jadi itu peraturan internasional. Sehingga salah satu nabi Bani Israel ketika menyerang, ya yang katanya menahan matahari itu, menahan matahari ada kisahnya. Nabi udah mau menang nih, tapi matahari udah mau tenggelam. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah tahanlah matahari. Ditahan matahari, lanjutin perang, menang. Turan. Jadi berhenti, malam berhenti. Ya. Dan zuhir dari peperangan adalah kita kembali lagi seperti dulu. Pakai kuda, panah. Begitu juga kisahnya Ya'juj dan Ma'juj ya. Nabi Isa membunuh Dajjal pakai harbah, pakai tombak kecil. Zuhirnya peperangan nanti kembali lagi seperti di zaman dahulu. Pakai kuda, panah, tombak, ya berjalan seperti itu. Zuhirnya jadi nggak ada tank, nggak ada nggak ada pesawat tempur dan sebagainya. Allah Taala dalam hal ini ulama mengatakan kita hukum asalnya menilai suatu berdasarkan zuhir. Jadi nggak boleh ditakwil, tidak boleh ditakwil bahwasanya ini cuma perwakilan saja. Ini untuk memberikan gambaran kepada orang Quraisy saat itu bahwasanya peperangannya dahsyat. Ya nanti perang akhir zaman pakai tank kok, pakai tank, pakai pesawat, pakai ini. Kalau ya jadi tetap kita itu pendapat itu, tapi pendapat terkuat intinya suatu hadis itu kita pahami zohirnya, tidak boleh ditawil kalau nggak ada dalil. Ya dan katanya ulama mengatakan bukan nggak mungkin kembali lagi seperti dulu pakai kuda, pakai perang, pakai apa, bukan nggak mungkin lagi. Contohnya misalnya minyak bumi habis, selesai. Kemudian ada teori meteor jatuh menghancurkan medan magnetik semuanya begini-begini hancur kembali seperti zaman dulu. Ya, internet hancur. Ya, mobil nggak jalan, rudal nggak jalan, nggak ada internet, nggak ada jaringan, nggak ada ini nggak ada, bisa jadi kembali seperti dulu. Wallahu taala a'lam. Zuhirnya kembali seperti dulu. Peperangan akhir zaman. Ya. Kisahnya. Ini bukan nggak mungkin. Di hari pertama, kemudian hari kedua juga sama, berperang dahsyat lagi. Pasukan yang dia intinya pengen mati di medan perang. Kembali lagi sampai hari keempat dan akhirnya dimenangkanlah langsung aja akhir cerita ya. Intinya menang pokoknya gitu ya. Kita mohon maaf ya nggak bisa panjang lebar ya. Intinya menang akhirnya kaum muslimin
ya, melawan Romawi, dan memang banyak korban. Tak hanya kita, bukan hanya Romawi kalah, kaum muslimin pun banyak korban, banyak yang jadi syuhada. Dan mereka semangat, apalagi yang ngompor-ngomporinnya, yang menyemangati siapa? Al-Mahdi, yang sifatnya mirip sifatnya Rasulullah SAW. Semangat, ya, perang besar-besaran. Intinya kaum muslimin akhirnya menang. Ya, Konstantin dan Rom takluk, kalah saat itu.